Selamat sore, Pak Amin, Prof. Amin. Selamat sore, Mbak. Prof, yang 993, 7 lagi jadi 1.000, itu besar sekali. Itu terjadi dari kacamata Anda, itu terjadi karena memang ada lonjakan kasus positif secara real, atau karena memang di hari itu banyak dilakukan tes swab, PCR, sehingga keluar hasilnya? Baik, kita ketahui bersama bahwa hasil yang dilaporkan hari ini menggambarkan bukan situasi hari ini saja, tapi beberapa hari sebelumnya. Dan ada setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi nilai itu, angka itu meningkat. Pertama, mungkin memang ada peningkatan di beberapa daerah. Kita lihat tadi laporannya sudah lebih rinci dari daerah-daerah tertentu. Yang kedua, memang lebih banyak laboratorium yang sudah bisa memeriksa dan lebih banyak sampel yang diperiksa oleh laboratorium-laboratorium. Dan yang ketiga, sistem pelaporannya sudah jauh lebih baik, sehingga hasil-hasil yang dilaporkan itu semakin mendekati real time. Sehingga buat kami kenaikan itu tidak terlalu mengejutkan ya, karena dengan masuknya laporan lebih cepat, kemudian mereka yang harus diperiksa memang kemudian diperiksa pada saat yang tepat, sehingga angka itu akan meningkat. Dan kita ketahui bersama bahwa Presiden menghendaki jumlah sampel yang diperiksa per hari itu yang tadinya diharapkan sehari mencapai 10.000, sekarang sudah tercapai sekitar 12.000 lebih, dan itu diharapkan akan ditingkatkan ke 20.000 sampai 30.000 per hari. Nah, tentunya kita bisa memahami kalau kita bisa mencapai 30.000 tes per hari, dengan sendirinya jumlah sampel yang dikerjakan dan dilaporkan positif, kita bisa mengantisipasi akan meningkat, dan itu akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dan satu hal lagi, bahwa daerah-daerah itu juga lebih cepat bisa memberikan gambaran yang situasi yang sebenarnya. Jadi laporan yang masuk dari daerah-daerah yang tadinya barangkali hanya terbatas, sekarang bisa lebih meningkat. Itu di satu sisi sangat baik untuk kontak tracing dan menyiapkan strategi selanjutnya. Diharapkan tentu nanti setelah sampai ke tanda petik puncaknya, kita belum tahu kapan, itu akan segera menurun. Tapi sekali lagi, angka yang mendekati kebenaran itu artinya, kebenaran itu artinya situasi yang hari ini ya. Kita melaporkan situasi hari ini adalah paling jauh mungkin 1 atau 2 hari sebelumnya. Nah, itu akan jauh lebih baik ketika kita peroleh itu untuk menetapkan strategi untuk pengendalian COVID ini. Prof, kalau memang kondisi sebenarnya adalah seperti itu, artinya tadi secara sederhana dari kacamata awam saya lihat berarti semakin banyak tes yang dilakukan akan semakin besar. Jadi tidak harus kaget atau tidak perlu kaget ketika angka yang diumumkan oleh Pak Yuryanto itu besar, bukan berarti bahwa di lapangan terjadi pelonjakan. Mungkin tes hari itu dilakukan banyak. Oke, itu satu sisi. Kemudian berdasar dari tes tersebut dilakukan zonasi, Prof. Kita tahu pelonggaran PSBB dilakukan untuk zonasi wilayah yang berada di zona hijau. Kalau memang seperti tadi yang Prof jelaskan bahwa itu berkaitan betul dengan jumlah tes yang dilakukan, berarti apakah kita bisa serta-merta kemudian percaya dengan bahasa yang sederhana, zona hijau benar-benar sudah clear, zona merah masih banyak yang kasus positif COVID-19 di sana? Betul, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa dengan hasil-hasil yang mendekati real time itu menggambarkan situasi yang sebenarnya kan. Jadi kalau sebelumnya barangkali hasil hari ini adalah keadaan seminggu yang lalu, sehingga apakah ini hijau atau merah itu sebenarnya kondisi bukan hari ini tapi hari mungkin minggu lalu atau bahkan lebih. Nah, dengan kita memperbaiki sistem deteksi di laboratorium, artinya
lebih banyak sampel yang diperiksa dan juga pelaporannya, artinya dalam hal ini adalah namanya kita sebut sebagai turnaround time, TAT, artinya waktu antara sampel diterima di laboratorium dengan hasil yang diberikan itu semakin pendek. Jadi kita berupaya keras untuk menghindari adanya backlog, artinya sampel yang harus menunggu giliran pemeriksaan karena sedikitnya fasilitas atau hambatan transportasi dan sebagainya. Nah itu harus diperpendek TAT-nya. Jadi kita sekali lagi yang kita kejar adalah kita bisa memperlihatkan situasi yang sebenarnya saat ini atau paling lama 3 hari sebelumnya, tidak seminggu 2 minggu sebelumnya. Jadi hasil tesnya diusahakan semakin cepat. Kalau dengan kondisi demikian, Prof, dan saat ini kondisinya adalah sudah masuk pemerintah membuka pelonggaran dan kita dibawa ke tahapan new normal. Kalau kondisi real seperti yang tadi kita berbincangkan di 2 pertanyaan saya di awal, apa yang harus kita waspadai bersama di saat yang bersamaan paralel berjalan kasus-kasus COVID-19 belum terbaca dengan secara komprehensif begitu, sedangkan tahapan new normal sudah dimulai? Ya, saya pernah menyampaikan saya lupa dalam forum yang mana, tetapi intinya adalah kita harus punya cara untuk bisa mendeteksi kasus itu secara cepat dan tepat, sehingga kita bisa melakukan kontak tracing dan juga melakukan isolasi bila ditemukan kasusnya. Nah, kita bisa bayangkan kalau laporan hasil itu baru diterima 5 atau 7 hari kemudian, tentu untuk kontak tracing-nya menjadi sulit. Nah, jadi kalau dengan situasi saat ini di mana PSBB sudah akan direlaksasi, dilonggarkan. Nah, kita harus memiliki atau menerapkan namanya active surveillance. Jadi harus punya cara untuk mendeteksi secara cepat dan akurat apabila ada seorang atau satu klaster yang positif, sehingga tindakannya harus cepat dan ini menghindari penularan lebih lanjut, sehingga klaster kalau ada itu tidak meluas. Jadi semakin cepat itu dikendalikan akan semakin baik. Kita tidak menunggu sampai meluas ke satu daerah baru kemudian terkopoh-kopoh gitu. Untuk bisa secara cepat dilakukan berarti harus ada penambahan laboratorium, hal-hal apa lagi yang harus disiapkan oleh pemerintah supaya secara paralel ada new normal, tahapan new normal, tetapi juga tadi yang Prof garis bawahi harus ada tes yang sangat cepat, hasilnya harus keluar cepat, tracing harus dilakukan secara cepat, secara paralel. Ya, jadi yang pasti fasilitas pemeriksaan itu harus Tambah ya, Prof? Dan otomatis kita membutuhkan juga tenaga-tenaga yang cukup terampil karena mengerjakan tes molekuler ini berbeda dengan tes-tes biasa. Kita membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga tangan petugas laboratorium itu harus cukup terlatih karena volume yang ditangani itu sangat kecil sehingga kesalahan misalnya 10% saja sudah bisa menyebabkan perbedaan hasil. Ya, jadi selain fasilitas ditambah, petugasnya juga ditambah. Kita sudah mendengar bahwa ada rencana relawan-relawan yang akan dilatih untuk bisa menangani laboratorium termasuk laboratorium mobile yang sekarang sudah banyak dibuat dan disebar ke daerah-daerah terpencil. Sekali lagi itu harus ditangani oleh tenaga-tenaga yang terampil sehingga kalau hasilnya negatif atau positif itu adalah true negatif atau true positif. Bisa keluar dengan cepat dan hasilnya tepat. Prof, ada beberapa daerah yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya yang mengalami pelonjakan, angkanya naik terus, termasuk juga Jawa Timur. Nah, di tahapan pelonggaran atau relaksasi PSBB saat ini masuk ke tahapan new normal, untuk daerah-daerah yang masih tinggi angkanya, itu apa yang harus dilakukan, Prof, untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 di sana? Ya. Sebenarnya langkah selanjutnya dari tadi step kontak tracing, diagnosis cepat dan sebagainya adalah kita membatasi traveling dan juga membatasi kontak. Ya, artinya walaupun ini dilonggarkan, tetapi
pergerakan manusia ini juga belum saatnya untuk dibebaskan sepenuhnya. Karena kita ketahui bahwa virus ini ditularkan, artinya bukan virusnya yang berterbangan sendiri, tapi dia ditularkan oleh manusia. Dia dibawa ke tempat lain tuh oleh manusia sebagian besar ya. Nah, jadi apabila traveling atau pergerakan manusia itu tetap bisa dikendalikan dan juga menghindari kerumunan, artinya physical contact itu juga dibatasi. Ini diharapkan bisa mengendalikan. Ini termasuk di tempat-tempat kerja dan juga di moda transportasi. Ini tetap harus dijaga. Jadi saat ini kita lihat bahwa semua pihak terkait sudah berupaya, misalnya satu gerbong atau satu bus itu hanya 50%, walaupun dalam prakteknya kita masih melihat kadang-kadang tidak bisa terhindarkan. Jadi diharapkan masyarakat sendiri yang sudah memahami kalau lihat transportasi sudah mulai berdesakan, sebaiknya dihindari. Sementara itu di tempat-tempat kerja juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi physical contact yang erat. Semua fasilitas harus dilengkapi untuk dengan antiseptik dan sebagainya. Itu tetap harus dilakukan ya, Prof. Berarti dengan kondisi saat ini secara sederhana ketika pemerintah memberikan kelonggaran, justru masyarakat yang harus sangat disiplin melaksanakan protokol COVID-19 ya, Prof, apapun dan dimanapun ia berada. Betul, jadi keberhasilan pengendalian COVID ini tidak hanya kita bisa bebankan ke pemerintah saja, justru sebetulnya pemain utamanya adalah masyarakat. Kalau masyarakat itu sudah sangat memahami, kemudian melaksanakannya dengan sepenuh hati berdasarkan pemahaman mereka yang mendalam, maka insya Allah ini akan lebih cepat diatasi. Jadi tidak perlu harus diawasi oleh petugas, ditunggu dan sebagainya, tapi masyarakat sendiri yang harus bisa melaksanakan dengan berdasarkan pemahaman yang baik semuanya. Termasuk di tempat ibadah, tempat kerja dan sebagainya. Oke, Prof sendiri melihat beberapa sektor termasuk juga transportasi, ekonomi sudah dilakukan tatanan baru, ada protokol COVID-19 di masing-masing sektor tersebut. Sudah cukupkah Prof untuk mencegah dan mengajak lebih banyak lagi masyarakat untuk bisa taat protokol COVID-19 di masing-masing sektor, katakanlah di transportasi publik atau di pusat-pusat perbelanjaan? Prof Amin. Tingkatkan. Halo. Ya, saya masih bisa mendengar suara Anda, silakan. Ya, jadi kita sepakat bahwa semuanya harus masih memerlukan peningkatan. Kita semuanya dalam proses belajar dan kita tidak boleh bosan-bosan untuk mengingatkan semua masyarakat yang mungkin masih belum paham atau masih menganggap ini tidak serius dan sebagainya. Kita harus terus mengingatkan dan diupayakan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga mereka tahu persis perangainya virus seperti apa, penularannya seperti apa saja risikonya. Nah, mereka juga bisa melakukan hal-hal yang disarankan oleh pemerintah itu berdasarkan pemahaman yang mendalam. Sekali lagi secara sederhana pemerintah memberikan pelonggaran kepada kita yang harus disiplin dan taat terhadap protokol COVID-19 untuk sama-sama menjaga kita semua tidak terpapar COVID-19. Prof, terima kasih Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler IKMEN sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.